Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Malu sendiri, sanksi Beckham Putra dicabut. David da Silva ingin pensiun di Persib. PSSI terapkan Piala Presiden diikuti seluruh klub luar negeri yang berisi pemain timnas. Seluruh pemain Liga 1 berstatus polisi gabung Bayangkara. Malu sendiri, sanksi Beckham Putra dicabut. Hingga saat ini, supporter Bobotoh masih tak terima dengan sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI terhadap Beckham Putra. Menurut mereka, tidak ada alasan yang konkret mengenai apa alasan Komdis PSSI menghukum Beckham Putra. Sementara, selebrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra hal yang sering terjadi, bahkan sering dilakukan oleh beberapa pemain bintang di Eropa. Salah satunya sang mega bintang Cole Palmer. Buntut dari masalah itu, Persib Bandung pun langsung melakukan gebrakan dengan meminta PSSI untuk segera mencabut sanksi Beckham Putra. Sebagai informasi, Beckham Putra mendapatkan sanksi karena dianggap melakukan selebrasi memprovokasi supporter tuan rumah saat laga melawan Persija Jakarta di pekan ke-23. Padahal selebrasi yang dilakukan oleh pemain berusia 23 tahun itu hanyalah gestur menunjukkan posisi klasemen Persib yang masih kokoh di puncak klasemen. Dan selebrasi itu pun tidak ditujukan kepada supporter Persija Jakarta. Terkait sanksi tersebut, tim Maung Bandung pun memberikan 3 opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Komdis PSSI. Opsi pertama adalah mencabut sanksi Beckham Putra karena selebrasi yang dilakukan tidak ada unsur provokasi. Opsi kedua adalah meminta Komdis meninjau ulang hukuman yang diterima Beckham Putra dengan hukuman larangan bermain sebanyak 3 kali. Sementara berdasarkan kode disiplin PSSI tahun 2023 pasal 55 tentang memprovokasi penonton disebutkan bahwa hukuman yang ditetapkan adalah 2 pertandingan. Sedangkan opsi yang ketiga adalah tidak melakukan hal yang sama di match berikutnya. Ada 3 opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang pertama, dicabut secara penuh karena kami tidak merasa ada unsur provokasi di gerakan Beckham. Apakah gerakan tangan itu provokasi atau tidak? Karena kalau kita melihat mengacu ke semua, Cole Palmer itu tidak ada yang memprovokasi. Terus kami juga sampaikan di surat banding kami adalah Beckham itu tidak ada satu gerakan atau mimik atau ucapan yang mengarah ke supporter. Jadi tolong dibantu definisi provokasinya apa, kata Aditya. Terkait opsi tersebut, hingga saat ini PSSI belum memberikan balasan. Namun yang pasti, banding yang disampaikan oleh Persib Bandung mengenai 3 opsi tersebut tentunya akan membuat Komdis PSSI tak terelakkan lagi. Karena jelas keputusan yang diberikan masih belum memberikan titik terang yang jelas dan konkret. Sehingga buntut itu, sanksi Beckham Putra berpeluang akan dicabut apabila PSSI tak mampu memberikan alasan dan bukti konkret mengenai selebrasi Beckham Putra. PSSI terapkan Piala Presiden diikuti seluruh klub luar negeri yang berisi pemain timnas. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia, di mana Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dikabarkan akan kembali menggelar turnamen pramusim Piala Presiden 2025 di bulan Juli 2025 mendatang. Berbeda dengan kompetisi sebelumnya, turnamen Piala Presiden ini memiliki sistem baru dan menarik. Sistem baru tersebut adalah turnamen Piala Presiden tidak hanya diperuntukkan kepada klub-klub Liga 1 Indonesia, melainkan turnamen Piala Presiden juga akan digelar dengan mengundang seluruh klub-klub luar negeri yang berisi pemain timnas Indonesia. Namun sayang, rencana regulasi ini tampaknya mendapatkan ketidaksetujuan dan menjadi kontroversi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Daripada undang tim luar, ini kan judulnya Piala Presiden. Mending buat Liga Pramusim diikuti dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Semisal undang tim dari Liga 2 dari juara 1 sampai juara 4, dari Liga 3 undang beberapa tim lagi, gitu aja. Ini hanya usul,
Kalau ada kesalahan, boleh dibalas aja komennya. Kalau misalnya Port FC juara, masa Piala Presiden harus dibawa ke Thailand? Dan satu lagi, kalau nasibnya sama seperti AFF, klub Thailand menang terus, yang ada nggak balik-balik pialanya. Kalau tidak salah, pialanya cuma satu. Tim yang juara berhak memiliki sesaat sampai turnamen berikutnya digelar. Sejauh ini, Arema FC Raja Piala Presiden. Mana mau klub elit main di Liga Kungfu, belum lagi supporternya yang norak-norak. Kalau kalah, pada turun ke lapangan ngehancurin fasilitas. Pasti pada kagak mau tim-tim itu. Bagus sih idenya, tapi apa mau PSSI keluar duit lumayan. Dari sisi tim bisa sekalian tur pramusim, plus di Indonesia yang jumlah penduduk nomor 4 dunia. Kalaupun jadi, nggak usah pakai tim lokal, kecuali Big 4 atau cuman juara aja sekalian. Tulis sebagian dari supporter. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah turnamen Piala Presiden diikuti oleh seluruh tim luar negeri yang berisikan pemain timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Seluruh pemain Liga 1 berstatus polisi gabung Bayangkara. Kabar tak terduga datang dari Liga 1, di mana seluruh pemain Liga 1 yang berstatus polisi dikabarkan akan berpotensi untuk bergabung ke Bayangkara. Kabar ini muncul setelah Sumarji mengungkapkan bahwa pemain berstatus polisi yang sudah tergabung dalam sebuah grup WhatsApp dan Bayangkara FC sudah bisa memantau pemain mana saja yang habis kontraknya di klub lain untuk direkrut bergabung ke Bayangkara. Sebagai informasi, Bayangkara berhasil promosi ke Liga 1 usai sempat terdegradasi ke Liga 2 di musim 2023-2024. Buntut dari keberhasilan tim Bayangkara lolos ke Liga 1, dikabarkan pemain yang berstatus sebagai polisi dapat bergabung ke Bayangkara FC sebagai bentuk pengabdian terhadap institusi. Jadi gini, mereka punya grup WhatsApp yang isinya anggota polisi yang bermain di klub baik itu Liga 1 dan Liga 2. Mereka semua sudah update kepada kami kontraknya selesai kapan, kata Sumarji. Buntut dari pernyataan tersebut, para penggemar sepak bola tanah air pun murka dan tak terima karena dianggap dapat merusak kompetisi Liga Indonesia. Jangan ganggu Liga 1, Pak. Cukup Bapak buat Liga Bayangkara, tiap daerah ada perwakilan masing-masing Polda. Semoga klub ini bubar merusak ekosistem sepak bola Indonesia. Mengambil pemain lewat surat dinas adalah hal yang aneh di dunia sepak bola, seperti memanggil pemain untuk timnas. Padahal Bayangkara FC adalah klub profesional. Pengambilan pemain pro bisa lewat akademi dan transfer, bukan lewat surat dinas. Ya udah, dari Polri bikin aturan saja. Pemain sepak bola status anggota aktif dilarang bermain di luar klub Bayangkara. Pemainnya tinggal pilih saja mengabdi institusi atau jadi pemain pro. Kalau pilih pemain pro, otomatis dipecat dari Polri. Kalau tetap bandel, dianggap desersi. Mending benerin institusinya saja, Pak. Jangan main bola. Tulis sebagian dari supporter. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.